akan melakukan percobaan difusi pada manisan buah salak. Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu ada daun pandan. Nah, di sini daun pandan digunakan sebagai pewarna alami untuk manisan salaknya. Kemudian ada buah salak, kemudian ada garam, dan kemudian ada gula. Nah, langkah pertamanya kita akan mengupas kulit salaknya terlebih dahulu. Nah, setelah kulitnya kita kupas, kemudian kita masuk langkah selanjutnya, yaitu membuang biji dari buah salak tersebut. Nah, setelah kita membuang bijinya, kemudian buah salak ini kita rendam ke dalam air garam selama 1 malam. Nah, setelah buah salaknya kita rendam dengan air garam selama 1 malam, kemudian kita bilas menggunakan air hangat. Nah, selanjutnya kita akan membuat pewarna alami dari daun pandan untuk mewarnai manisan salaknya. Nah, pertama kita akan gunting daun pandannya. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Lalu kita blender hingga menjadi pasta. Nah, setelah halus seperti ini, kemudian kita akan saring untuk mendapatkan sari dari daun pandan. Kita masak air dan gula. Gulanya di sini kita pakai 10 sendok, kemudian kita tunggu hingga mendidih. Setelah air gulanya mendidih, kemudian kita masukkan sari daun pandan tadi. Nah, setelah itu baru kita masukkan buah salaknya. Nah, kemudian kita tunggu hingga beberapa saat. Setelah itu kita pindahkan salak dan airnya ke dalam wadah. Nah, kemudian kita diamkan beberapa saat hingga dia dingin. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas selama 2 hari. Nah, setelah kita masukkan ke dalam kulkas selama 2 hari, sekarang kita akan lihat perubahan warna pada salaknya. Nah, bisa dilihat di sini tidak terdapat perubahan warna pada buah salaknya, walaupun telah direndam selama 2 hari, tetapi terdapat perubahan tekstur pada buah salak menjadi lebih lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri. Nah, pada kali ini saya akan melakukan proyek praktikum, yaitu difusi pada manisan buah-buahan menggunakan zat pewarna alami. Nah, untuk cara pembuatannya, langsung saja kita mulai. Nah, baiklah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu ada salak, ada buah naga, talenan, cutter, sendok, ada garam halus, wadah yang bertutup, lalu ada air panas. Nah, baiklah, untuk step yang pertama itu kita harus kupas dulu buah salaknya. Kita akan menggunakan 5 buah. Nah, setelah kita buka kulitnya, lalu untuk kulit arinya itu juga kita buka. Nah, baiklah, setelah sudah kita kupas kulit arinya, lalu kita akan belah dua. Setelah itu kita akan buang bijinya.
Nah, baiklah, setelah kita potong menjadi dua bagian, nah kita akan cuci dulu salak ini. Nah, baiklah, setelah salaknya sudah dicuci, kita akan buat larutan garam dulu. Di sini kita akan larutkan 1 sendok teh garam halus. Kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita tambahkan air panas. Lalu kita aduk hingga garamnya larut. Nah, setelah garamnya sudah larut, lalu kita masukkan salaknya ke dalam larutan garam. Nah, nanti setelah larutannya ini dingin, lalu kita akan tutup dan kita letakkan di kulkas selama semalaman. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat pewarna alami dari kulit buah naga. Nah, jadi nanti yang kita ambil hanya kulitnya saja. Nah, selanjutnya kita akan potong kecil-kecil kulit dari buah naga ini. Seperti ini jadinya. Lalu kita tambahkan air. Nah, selanjutnya ini kita akan rebus hingga mendidih dan warna kulit dari buah naganya itu keluar. Nah, ini akan kita tunggu sampai mendidih dan warnanya keluar dari kulit buah naganya. Nah, baiklah teman-teman, selagi kita menunggu warna alaminya, ini salak yang sudah didiamkan selama 1 malam, ini akan kita cuci bersih, lalu nantinya akan kita tiriskan. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan meniriskan zat pewarna. Jadi nanti yang kita gunakan itu air dari hasil bekas rebusan kulit buah naganya. Nah, langkah terakhir kita tinggal membuat manisannya. Kita buat dulu larutan gulanya. Kita gunakan 10 sendok makan gula pasir. Lalu selanjutnya kita tambahkan air. Sedikit saja. Kita tunggu gulanya hingga larut dulu. Selanjutnya kita tambahkan zat pewarna alami. Lalu kita tunggu hingga mendidih. Baiklah, setelah larutannya tadi mendidih, kita masukkan salak yang sudah kita cuci bersih. Kita akan tunggu sampai larutan zat pewarna dan larutan gulanya setengah dari yang sebelumnya. Setelah 15 menit, kita akan meletakkan manisannya di wadah yang tertutup. Nah, baiklah, selanjutnya ini akan kita tunggu sampai dingin dulu, lalu kita akan masukkan freezer selama 48 jam. Bisa kita lihat bahwa zat pewarna alami itu sudah masuk ke daging buah salaknya. Namun, penyerapan warna itu tidak merata diakibatkan adanya bagian buah salak yang lebih tebal. Nah, itulah tadi hasil dari pembuatan manisan pada buah salak dengan pewarna alami kulit buah naga. Nah, dapat saya simpulkan bahwasannya untuk pewarna alami dari kulit buah naga ini dia efektif untuk digunakan pada manisan karena dengan mendiamkan manisan salaknya itu dapat terjadi proses difusi yang mengakibatkan zat warnanya akan masuk ke dalam buah salaknya. Nah, sekian praktikum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warina Gudana. Saya berasal dari kelompok 4 pendidikan kimia 5A. Saya akan melaksanakan praktikum difusi tentang pembuatan manisan salak dengan pewarna alami. Praktikum ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas kimia fisika yang diampu oleh Ibu Maria Erna. Alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu salak, pisau,
sendok, lalu gula, garam, panci elektrik, lalu sayur sebagai pewarna alaminya. Baiklah, saya akan membuat manisan salak. Yang pertama yaitu mengupas kulit salak. Baiklah, salaknya sudah saya kupas semuanya. Saya tidak mengupasnya menjadi dua karena salaknya tipis. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan air, lalu masukkan garam secukupnya. Setelah kita masukkan garam, langkah selanjutnya kita akan mendiamkannya selama 1 malam. Baiklah, saya akan membuat pewarna alami dengan menggunakan bayam. Lalu disaring. Didapatkan pewarna alami warna hijau. Setelah didiamkan buah salaknya, kita akan cuci buah salaknya lagi. Setelah salaknya dibersihkan, kita panaskan dulu pewarna alaminya. Setelah masak, dimatikan, lalu dipindahkan. Baiklah, langkah selanjutnya membuat manisan salaknya. Kita tambahkan gula, setelah itu kita masukkan buah salaknya. Setelah itu airnya dikurangi, lalu ditambah dengan pewarna alami tadi. Lalu dimasak lagi. Ditunggu sebentar untuk beberapa menit. Setelah direbus, kita dinginkan dahulu sebentar. Karena warnanya tidak terlalu hijau, maka saya buat lagi pewarna alaminya. Setelah dipindahkan cat tambahan airnya dari pewarna alami tersebut, nanti salak ini akan didiamkan di dalam kulkas selama beberapa hari agar pewarna alaminya lebih meresap. Setelah didinginkan selama 2 hari, dapat dilihat perubahan warna salaknya dari warna putih kekuningan menjadi kuning hijau lumut. Tidak terlalu terlihat perubahan warnanya karena warna dari bayam tersebut adalah hijau lumut, dan aroma dari manisan salak ini masih bau manisnya salak, bau dari bayamnya tidak terlalu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada percobaan kali ini kami akan membuat manisan salak menggunakan pewarna alami. Nah, di sini saya menggunakan pewarna alami yaitu wortel. Nah, di mana kita ketahui bahwa wortel itu merupakan penghasil warna orange alami dan juga dapat digunakan sebagai pewarna makanan alami. Nah, wortel ini merupakan jenis umbi-umbian
yang banyak mengandung vitamin A. Nah, tidak hanya mengandung vitamin A, wortel juga terdapat banyak nutrisi lainnya seperti B1, B2, B3, B9, C, kalsium, magnesium, kalium, sodium, zat besi, dan juga fosfor. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap pembuatannya. Baiklah, langkah pertamanya adalah kita kupas kulit wortel hingga bersih. Setelah dibersihkan, kemudian wortelnya kita parut sampai halus. Setelah semua wortel diparut sampai halus, kemudian kita peras untuk mendapatkan ekstraknya. Selanjutnya kita siapkan 5 buah salak, pisau, talenan, kemudian kita kupas kulit salak, lalu kita potong menjadi 2 bagian. Setelah salaknya dibersihkan, kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Setelah salaknya dibersihkan, kemudian kita larutkan 1 sendok teh garam ke dalam air. Kemudian kita larutkan di dalam air. Setelah garamnya larut, kemudian kita masukkan salak ke dalam larutan garam. Setelah dimasukkan, kemudian kita diamkan hingga 1 malam. Kemudian kita masukkan air 1 botol dan ditambah dengan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita masukkan pewarna alami yang sudah kita buat tadi. Setelah dimasukkan, kita diamkan hingga dingin. Setelah larutan gula dan pewarnanya dingin, kemudian kita masukkan buah salak yang sudah kita diamkan selama semalam ke dalam larutan pewarna. Kemudian kita diamkan hingga pewarna meresap ke dalam salak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sari. Kali ini saya akan menguji praktikum mengenai difusi pada manisan salak pondo yang menggunakan pewarna alami seperti buah semangka. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui dulu. Nah, buah salak ini merupakan buah yang banyak sekali di Pulau Sumatera maupun di Pulau Jawa yang memiliki kandungan khasiat yang sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita, karena buah salak ini mengandung beta karoten yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi banyak sekali nih teman-teman, buah salak ini banyak sekali kita temukan. Oleh karena itu, kali ini saya akan membuat percobaan yaitu manisan buah salak menggunakan pewarna alami, yaitu menggunakan buah semangka. Oke, langsung saja. Dimana alat dan bahan yang saya gunakan, yaitu alat utamanya itu adalah salak. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan 5 buah salak, dan terus untuk sebagai pewarna alaminya itu ada buah semangka, teman-teman. Nanti ini sebagai rasanya gitu, nanti kita akan membuat, kita blender dan kita hancurkan dan kita ambil saripatinya sehingga dapat dijadikan sebagai pewarna dari manisan salak seperti itu. Nah, selanjutnya bukan hanya itu saja, kita juga punya garam
punya gula maksudnya, dan selanjutnya juga garam. Setelah tadi pengupasan pada buah salak jadi seperti ini. Nah, setelah kita kupas buah salak, terus kita potong menjadi 2 bagian. Buah salak ini dipotong menjadi 2 bagian menggunakan pisau ya. Kita kupas menjadi 2 seperti ini teman-teman. Kita buang biji salaknya dan menjadi 2 kayak gini. Lanjut yang lainnya sama seperti itu. Teman-teman, setelah kita mengupas buah salak tadi, terus kita cuci menggunakan air bersih. Kita letakkan di sini dalam mangkok yang besar. Nah, selanjutnya kita tuangkan air bersihnya dan kita cuci buah salak itu dengan bersih. Oke, setelah bersih tadi barulah kita masukkan ke dalam wadah ini teman-teman. Buah salaknya kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Nah, buah salaknya udah kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita masukkan air panas, dan sebelumnya kita masak dulu air panasnya, dan setelah masuk air panas barulah nanti kita campurkan ke dalam sini dan menggunakan larutan garam. Oke teman-teman. Baik, setelah perendaman pada buah salak dengan larutan garam, lalu kita cuci buah salak ini ke dalam air panas. Setelah buah salak tadi kita masukkan ke dalam air panas, kita aduk seperti ini. Lalu baru kita masukkan buah salak yang telah dicuci ini ke dalam piring. Setelah kita masukkan gula tadi, kita larutkan gula ini hingga hancur. Nah, airnya sepertinya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan larutan semangka ini ke dalam wadah ini. Setelah itu, kita aduk hingga merata. Baik, setelah larutan tadi, setelah mendidih, kita letakkan di wadah seperti ini, lalu kita diamkan beberapa menit. Nah, setelah dingin nantinya buah salak ini akan dimasukkan ke dalam larutan semangka ini. Larutan semangka ini sudah dingin, jadi langsung saja kita masukkan buah salak ke dalam larutan semangka seperti ini. Oke. Nah, setelah tercampur buah salak dengan larutan semangka ini, maka kita diamkan selama 2 hari. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian praktikum kali ini. Kita tunggu hasil dari manisan buah salak ini. Baik teman-teman, ini merupakan hasil dari manisan buah salak. Merupakan hasil manisan buah salak dari pewarna alami, yaitu buah semangka, di mana di sini terlihat bahwa adanya pengendapan pada larutan buah semangka dalam manisan buah salak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kami membuat manisan dari buah salak dengan pewarna alami. Pewarna alami yang kami gunakan dan saya gunakan yaitu kunyit. Di mana kita ketahui kunyit merupakan pewarna alami yang sering digunakan dengan harga yang relatif murah dan mudah dicari. Pada kunyit terdapat pigmen aktif yang dapat memberikan warna kuning, yaitu kurkuminoid. Di dalam kurkuminoid ini terdapat salah satu senyawa yaitu kurkumin. Kurkumin ini merupakan komponen yang khas yang dapat memberikan warna kuning. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan manisan dari pewarna alami kunyit. Baiklah, langkah pertama kita membuat pewarna alami dari kunyit dengan membersihkan terlebih dahulu kunyitnya. Kemudian setelah bersih, kita haluskan atau kita parut kunyit untuk mendapatkan ekstraknya.
Setelah kunyit dihaluskan, kemudian kita peras untuk mengambil ekstrak air kunyitnya. Setelah itu, pewarna alami dari kunyit siap digunakan. Selanjutnya, kita siapkan 5 buah salak, pisau, dan talenan. Kemudian kita bersihkan salak dari kulitnya dan kita potong menjadi 2 bagian terhadap 5 buah salak ini. Setelah salaknya dibersihkan, kemudian kita potong menjadi 2 bagian dan kita buka biji salak tersebut. Selanjutnya, kita masukkan 1 sendok teh garam ke dalam air. Dan kita larutkan. Setelah itu kita masukkan buah salak ke dalam larutan garam tersebut. Setelah buah salaknya masuk ke dalam larutan garam, kemudian kita tunggu dan didiamkan selama 1 malam. Kemudian kita masak air 1 botol dan ditambah dengan 10 sendok gula. Kemudian kita aduk hingga mendidih dan terlarut gula dalam air. Baiklah, setelah mendidih, kita tambah pewarna alami dari kunyit yang kita buat tadi. Kemudian kita matikan dan kita tunggu hingga dingin. Baiklah, setelah larutan garam dan pewarna alami tersebut dingin, kemudian kita masukkan salak yang telah kita rendam selama 1 malam ke dalam larutan pewarna ini. Kemudian kita tunggu hingga pewarna meresap ke dalam buah salak tersebut dengan kita menutup toples dan kita diamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Halim. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum yaitu dengan judul difusi pada manisan buah salak dengan pewarna alami. Bila sebelum melakukan praktikum, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu difusi. Difusi adalah merupakan penyamaran molekul-molekul zat yang ditimbulkan oleh energi kinetik, di mana molekul-molekul tersebut menyebar ke segala arah sampai terdapat suatu konsentrasi yang sama. Bila tanpa memperpanjang, saya akan melakukan percobaan difusi manisan buahan pada salak. Yang pertama kita siapkan salak, beberapa buah salak, lalu garam dapur atau garam meja, selanjutnya gula, dan tidak lupa kita juga menyiapkan bayam merahnya untuk pewarna alamiah. Selanjutnya alat-alatnya kita butuhkan wadah untuk merendam
salak nanti di larutan garam. Dan wadah tertutup untuk mendiamkan buah salak nanti beberapa hari untuk menyerap warna alami ke dalam salak. Selanjutnya sendok cabai. Selanjutnya saringan untuk menyaring bayam merah menjadi warna alami. Selanjutnya mangkok. Dan selanjutnya ada blender untuk memblender bayam menjadi warna alami. Dan di sini saya menyiapkan juga panci untuk memanaskan bayam merah nanti agar bisa di blender dan lebih lunak dan mendapatkan ekstrak warnanya. Baiklah, pertama kita buka kulit salaknya, dan ini sudah terbuka. Lalu kita potong menjadi beberapa bagian seperti ini. Selanjutnya sudah terpotong, kita buat dulu larutan garamnya. Sendok. Ini kita buat larutan garamnya untuk merendam salaknya. Dan salaknya sudah terpotong, kita masukkan ke dalam larutan garamnya. Diperkirakan untuk merendam air salak di larutan garam ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 malam agar nanti buah salaknya memucat dan nantinya warna merah akan menyerap pada salak tersebut dari warna alami tersebut. Setelah kita cuci dengan air hangat, selanjutnya kita mempersiapkan warna alami untuk mewarnai salak tersebut. Di sini sebelum kita mempersiapkan warna alami, sebaiknya bayam kita rebus terlebih dahulu. Cara merebusnya, kita rebus air dulu hingga mendidih, baru dimasukkan bayamnya selama 1 menit. Setelah 1 menit diangkat. Diangkat bayam merahnya, kita masukkan ke blender. Selanjutnya kita blender bayam yang telah kita rebus selama 1 menit tadinya. Di sini sudah saya rebus terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya ke pemblenderan. Bayam sudah kita blender sampai halus. Selanjutnya setelah halus, kita saring bayam yang telah kita blender agar mendapatkan warna alami dari bayam tersebut. Seperti ini. Agar warnanya keluar, kita tekan bayam yang telah kita blender tadi dengan sendok cabai. Kita tekan seperti ini agar keluar cairan warna alaminya. Karena kalau diremas dengan tangan akan jatuh letupan, karena ini terlalu halus untuk diremas. Selanjutnya ampas dari bayam merah tersebut kita sisihkan terlebih dahulu, karena sudah kering dan sudah diperas. Dan ini hasil pewarna alami yang telah dibuat. Kita panaskan dulu air dan gula untuk membuat manisan dari buah salak tersebut. Setelah mendidih air dan gula yang dicampurkan tadi, lalu dimasukkan pewarna alami yang telah dibuat tersebut ke dalam air dan gula yang telah dicampurkan tadi. Aduk terus secara merata hingga mendidih. Ingin salak yang telah kita rendam air panas dan telah kita bilas dengan air hangat tadi, kita masukkan ke wadah tertutup, atau bisa kita masukkan ke kunci tadi tersebut. Setelah itu masukkan warna alami yang telah
dibuat tadi. Seperti inilah hasil yang diperbuat dari difusi dalam pembuatan manisan buahan, yaitu buah salak. Selanjutnya kita tutup dan kita diamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari maka akan didapatkan hasil salak berwarna merah hati seperti ini. Tetapi ada beberapa salak yang masih memiliki warna putih. Ini dikarenakan tidak meratanya direndam pada larutan garam tersebut dan kurang lamanya merendam larutan garam tersebut. Karena setelah direndam dengan larutan garam tersebut didapatkan hasil salak itu seperti bening jika direndam merata dan direndam lama, sehingga warna alami tersebut bisa menyerap ke dalam salak tersebut. Dan saya sendiri akan saya coba. Rasanya sesuai seperti salak dan ada rasa bayam-bayam sedikit karena dibuat dari sayuran bayam tersebut. Dan terdapat rasa manis juga ketika dicampurkan gula tadi. Baiklah, sekian video yang saya lakukan atau praktikum yang telah saya lakukan. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.